Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? My name is Anida Trisnawati. My NPM is 192203331. I'm from class B3 2019 Program Study English Education in IKIP Siliwangi. This time I want talking about online business. Well guys, what do you think about online business? Okay, online business. Online business is a business that is marketed via the internet in various ways so that it can make money. In online business, there are many advantages compared to offline business. Jadi, online business ini merupakan bisnis yang melakukan pemasaran melalui internet, yang mana hal ini juga bisa menghasilkan uang. Dan bisnis online ini memiliki banyak sekali kelebihan dibandingkan offline bisnis atau berjualan secara offline atau secara pemasaran secara langsung. So, kita akan membahas apa saja kelebihan dan kekurangan online bisnis ini di pembahasan selanjutnya. Well, next, the definition of online business according to expert atau definisi bisnis online berdasarkan para ahli. Nah, the first is the definition online business according to Hopper. Online business according to Hopper is a whole element that exists in the economic system in the form of sales. Online business is also related to basic industries, processing and manufacturing industries, and then networking. And then the definition of online business according to LR Dixie, online business an activity that has a priority or the end result is a profit or profit. And next, the step to starting an online business. Nah, di sini kita akan memahami atau mengenal langkah-langkah dari memulai atau langkah awal ketika kita ingin memulai bisnis online. The first is find a passion that we like. Pilih atau tentukan passion yang kita sukai. Karena tanpa kita sadari ketika kita melakukan sesuatu yang kita sukai itu biasanya kita akan dengan tekun dan teliti memulai sesuatu yang kita sukai tersebut. Jadi misalkan kalau kita passionnya di kuliner, maka cobalah memulai wirausaha di bidang kuliner. Tapi kalau misalkan passion kita atau kemampuan kita atau sesuatu yang kita sukai itu di passion atau gaya, pakaian dan sebagainya, maka cobalah mulai usaha dalam bidang hal tersebut. Selain daripada itu, masih banyak passion yang bisa kita sadari, bisa kita ketahui dari kebiasaan-kebiasaan kita misalkan. And then the second is must have the motivator success. Jadi kita harus punya seorang motivator atau motivasi yang sudah benar-benar sukses untuk kemudian kita jadikan seorang motivator dalam diri kita supaya kita termotivasi untuk bisa melakukan hal tersebut. Misalkan kita juga bisa mencari tahu langkah-langkah apa saja yang dia lakukan sehingga dia bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses. And the third is define customers. Ya, kita harus menentukan customernya. Ibaratnya misalkan kita mau berjualan melalui Instagram. Biasanya pengguna Instagram itu misalkan dari usia 35 tahun ke bawah. Nah, kira-kira yang cocok nih dijual dari kalau kita mau jualannya di Instagram, kira-kira di usia dari 35 tahun ke bawah itu biasanya yang mereka butuhkan itu apa? Dan yang dominannya itu apa? Atau misalkan kalau kita mau targetnya itu ke ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu berarti itu akan lebih untuk dirinya dan anak-anaknya serta keluarganya. Biasanya ibu-ibu itu paling suka jual belanja online. Misalkan kebutuhan rumah tangga atau mungkin mainan untuk anak-anak dan sebagainya. And the fourth is specify the product to be sold. Ya, menentukan produk. Setelah kita tahu nih, jadi jangan dulu menentukan produk di awal. Kalau kita menentukan produk tanpa sesuai dengan passion kita, itu biasanya nantinya kurang balance. Jadi kita tentukan dulu tuh apa passion kita. Nah, terus produknya misalkan passion kita di kuliner. Nah, kemudian kita menentukan si produknya itu misalkan keripik singkong. Jangan diambil keripik singkongnya saja, tapi ambil poin besarnya misalkan makanan ringan. Yang pertama dijual misal keripik singkong.
Nah, dari keripik singkong ini kita sebenarnya bisa melebarluaskan dari misalkan keripik singkong balado, keripik singkong original, keripik singkong apa misalkan. Nah, dari si makanan ringan itu kita tidak hanya menjual aneka keripik singkong tapi berbagai jenis makanan ringan. Jadi bisa dikembangkan lagi dari satu produk yang kita pilih. And uh, next is sales channels. Ya, kita harus memiliki channel atau jaringan yang luas. Dengan demikian kita bisa mengajak bekerja sama kepada orang-orang di sekitar kita. Karena biasanya channel atau jaringan ini sangat berpengaruh ya untuk berjualan. Semakin banyak orang yang kita kenal, semakin kita mudah menyebarluaskan produk yang kita jual. And the last is has a wide internet network. Ya, memiliki jaringan internet yang luas. Selain memiliki channel, otomatis harus punya jaringan internet yang luas. Terlebih lagi kalau kita mau berjualan di bidang di online gitu kan. Kenapa? Biasanya salah satu usaha yang dilakukan pertama itu dengan memperbanyak followers ya. Dengan semakin banyak pengikut, semakin banyak orang yang melihat postingan kita, maka itu juga akan berpengaruh terhadap siapa yang akan tertarik dengan produk kita ya. Jadi jaringan internet di sini juga sangat berperan penting. And then various online business application. Berbagai jenis aplikasi yang bisa digunakan untuk berjualan online. Ya, kita hidup di zaman era yang sangat modern ini. Kita banyak memiliki jenis-jenis aplikasi yang bisa digunakan untuk jualan online. Salah satunya mungkin yang sekarang-sekarang ini ya, ada Blibli, Marketplace, Lazada, Shopee, TikTok Shop dan sebagainya. Nah, seperti halnya di TikTok itu sekarang banyak yang viral melalui akun TikTok. Nah, sebenarnya kita bisa memanfaatkan hal ini untuk menjadi ladang usaha atau wadah usaha. Karena adanya TikTok Shop ini sendiri biasanya nanti akan ada yang disebut dengan kerjasama dan sebagainya. Kita bisa menjual produk di situ ya. Jadi kita bisa menjual berbagai produk di aplikasi-aplikasi lain, sebenarnya masih banyak, tidak hanya ini. And the next is an advantage of online business ya. Seperti yang sudah disebutkan di awal bahwa terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kita akan mengenal dulu sebagian yang saya pahami dari kelebihan online business ini. Ya, yang pertama kelebihan dari online business. The first is requires relative small capital. And the second is fast transaction process. And the third is reach more people. And the fourth is more attractive promotional media. And the last is can be done by anyone. Apa saja sih kelebihannya? Nah, yang pertama tadi membutuhkan modal yang relatif kecil. Ya, modal posting-posting. Nah, sekarang banyak sekali ya yang mengajak ayo join bisnis tanpa modal 0 rupiah dan sebagainya. Ya, modal posting-posting kita bisa mendapatkan penghasilan tentunya ya. Yang kedua juga proses transaksinya cepat ya. Posting-posting, klik-klik, suka-suka, misalkan tinggal dipilih dan sebagainya, bisa langsung di check out, bisa juga dibayar langsung, bisa juga COD misalkan ya. Nah, yang ketiga itu jangkau lebih banyak orang ya. Kalau kita berjualan di pasar, itu yang membelinya orang-orang yang datang ke pasar saja atau hanya melihat misalkan. Tetapi ketika kita berjualan di online, itu biasanya jangkauannya akan lebih luas. Kita nih tinggal di Jawa Barat, bisa saja pembelinya itu dari Jawa Tengah, dari Bekasi dan sebagainya, atau saya sendiri misalkan tinggal di daerah Bandung. Terkadang ketika saya beli satu benda atau satu barang dari online bisnis itu, oh ini pengirimannya dari Balikpapan, oh ini pengirimannya dari Jawa Timur dan sebagainya ya. And yang keempat yaitu media promosi lebih menarik. Ya, terlihat seperti sepele karena kita misalkan hanya pajang iklan. Nah, bisa saja
media promosi ini bisa kita posting sendiri melalui akun media sosial kita. Bisa juga misalkan untuk sekarang tuh ada yang kerjasama melalui TV-TV dengan memajangkan atau ikut iklan di sana atau juga di radio dan sebagainya. Tidak hanya monoton seperti halnya ketika kita berjualan offline. Dan yang kelima yaitu bisa dilakukan oleh siapa saja. Ya, of course. Termasuk misalkan dilakukan oleh pelajar, tingkat mahasiswa apalagi, kalangan usia yang sudah dewasa ke atas juga tentu bisa. Karena sebenarnya semakin orang bisa memanfaatkan media sosial, apalagi zaman sekarang anak kecil aja juga sebenarnya sudah bisa bermain media sosial walaupun mungkin belum tahu apa itu market atau pemasaran ya, penjualan dan sebagainya. Tapi yang berdasarkan untuk saat ini mungkin dari kalangan usia SMP sampai ke atas itu mereka sudah bisa mulai posting-posting, barangkali ada yang minat dan sebagainya. Saya akan tanya-tanya ya, tidak sedikit orang yang eh, meminati bisnis secara online ini. Oke, selanjutnya next, ada kelebihan, of course ada juga kekurangannya ya. Nah, lack of online business or disadvantage the online business. The first is requires knowledge and skill. Yeah, and then fairly thick competition. And the third is difficult to build trust. And the fourth is fraud is still ripe. And the last is additional costs are not small. Oke, kekurangan dari kekurangan dari bisnis online ini sendiri. Nah, yang pertama itu membutuhkan pengetahuan dan keterampilan. Ya, pada dasarnya berjualan online itu tidak membutuhkan skill atau tidak menentukan jenjang pendidikan. Tidak harus S1, tidak harus D3 dan sebagainya. Bisa siapa saja melakukan. Dengan catatan harus membutuhkan skill. Tanpa skill tentunya tanpa kemampuan bisnis online tersebut kemungkinan kecil bisa berjalannya. Dan yang kedua yaitu persaingan yang cukup ketat, of course. Dari berbagai media sosial itu banyak sekarang yang menjual hal-hal yang kecil, bahkan hal-hal yang umum dan sebagainya itu banyak sekali sekarang yang dijual secara online. Dan yang ketiga sulit membangun kepercayaan. Ya, karena apa? Karena banyaknya penipuan. Ya. Nah, di sini tuh sering sekali ada yang merasa tidak puas dengan barang yang dibeli ya. Kadang terlalu memurahkan harga serta memberikan kualitas yang buruk. Itu menjadi salah satu pemicu yakin nggak ya buat beli gitu. Nah, itu termasuk salah satu kekurangannya ya. Masih maraknya masih maraknya penipuan itu mengakibatkan sulitnya membangun kepercayaan ya. Jadi nomor 3 dan nomor 4 itu sangat berkesinambungan. Dan yang terakhir itu biaya tambahan yang tidak sedikit tentu ya. Kayak kalau kita mau kirim barang, packing barang selain daripada ongkos kirim itu juga kita harus punya modal buat packing ya. Tapi memang ini lebih mempermudah dibandingkan dengan online bisnis. Oke. Next is conclusion atau kesimpulan dari pembahasan kali ini. Nah, online business is the process of marketing a product through social media by utilizing extensive social networks to be able to market products that are sold to the public. This is in great demand by entrepreneurs who sell various products because many feel that online sales are more flexible. Ya, jadi bisnis online sendiri merupakan proses pemasaran satu produk melalui media sosial dengan memanfaatkan media jejaring sosial yang sangat luas untuk dapat memasarkan atau menjual berbagai produk yang dijual kepada masyarakat. Hal ini sangat banyak diminati oleh para pengusaha yang menjual berbagai produk karena banyak yang merasakan hal ini sangat berpengaruh atau penjualan secara online itu bisa dikatakan lebih fleksibel seperti yang tadi. Modal posting itu kalau banyak kenalan biasanya akan
mempermudah kita untuk menjual produk kita. Okay, everyone, I think that's enough, and thank you very much for watching. See you next time, and assalamualaikum warahmatullahi